Pagi ini kita gerebek kantor Dewan dulu. Pas di jam 10 hari ini kebetulan dengan sahabat saya Siap. Pak Budiono di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan bersama Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan. Kita ngebahas tentang, bukan ngebahas sih sebenarnya Pak ya, Siap. kita lebih ngobrol-ngobrol mengenai Balikpapan Balikpapan. 126. Sisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Krisna. Siap. Bagaimana perjalanan 50 tahun PDIP? Ya. Banyak diperbincangkan dengan angle yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya. Tapi bukan itu yang kita bahas, karena bakal panjang nggak? Panjang. Pidatonya 1 jam, ngebahasnya bisa 6 jam Pak. Diskusi ya. Diskusi. Siap. Hari ini kita akan lebih banyak Balikpapan dan pengalaman Bapak. Siap. Terutama di tantangan kita menjadi beranda ibu kota Nusantara. Betul. Pandangan Bapak dengan melihat fenomena 3 minggu atau 4 minggu sebulan lah terakhir ini, saya tadi malam jalan tuh Pak, dari Sudirman ke BSB itu kan sekitar 10-15 10. Sekarang. Tadi malam 30 menit. Wah, itu. Jadi dari kantor wali kota ke kantor ke BSB, BSB. itu 30 menit. 30 menit. Saya langsung bilang, ini tantangan seorang yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif itu sangat luar biasa nih Pak. Ya. Pandangan Bapak dengan tantangan ini sebagai wakil ketua DPRD itu apa yang harus kita lakukan sih Pak? Baik, terima kasih Mas Krisna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pemirsa dimanapun Anda berada. Kota Balikpapan di usia yang ke-126 tahun, sebentar lagi akan kita memasukin usia di 126 tahun. Hal tersebut menjadikan tantangan kita tersendiri, apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara. Kita di Kota Balikpapan ini adalah pintu gerbang, ini adalah beranda terdepan, dan inilah yang tentunya hari ini salah satunya Balikpapan menjadikan poin tersendiri yang menjadikan keputusan oleh Bapak Presiden menetapkan di Ibu Kota Negara Nusantara di PPU. Karena ada penunjang beberapa penunjang di Kota Balikpapan terutama. Ada bandara internasional, pelabuhan internasional, ada Kodam di sini, Polda di sini, dan ada objek vital lain yang di sini. Hal ini menjadikan salah satunya diputuskan di sini. Yang menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu di usia yang 126 tahun sebentar kita peringatin, Kota Balikpapan hari ini kita melihat dengan hiruk pikuknya masyarakat, menjadikan kita harus lebih banyak mencari inovasi dan selalu mengkaji bagaimana untuk kita membuat rakyat sejahtera. Kerja. Kita melihat hari ini kondisi Kota Balikpapan, tapi kalau Mas Krisna tadi sampaikan sudah melihat ada kemacetan. Kita tidak pungkirin bahwa di akhir-akhir ini banyak pendatang baru masuk di Kota Balikpapan. Dan itu juga rakyat Indonesia, itu berhak tinggal di sini. Namun yang harus kita rumuskan sebagai penyelenggara pemerintah kota, kita juga harus memikirkan bagaimana tentang kondisi Kota Balikpapan 10 atau 20 tahun ke depan. Hari ini kita melihat ada suatu kemacetan. Tapi hal yang terpenting bagi saya, menurut saya, bagaimana Kota Balikpapan itu sesuai visi misinya kita, yaitu bersih, indah, aman, dan nyaman. Beriman kan begitu. Ya, kita melihat ada beberapa yang masih menjadikan PR kita. Baik dari sumber daya manusia, terus dari infrastruktur, terus juga dari birokrasi yang harus kita perbaikin. Percepat. Ya. Memang tantangan-tantangan tersebutlah menjadikan kita harus mengkaji dan selalu mengupgrade. Beriman.
beriman. Ada satu kalimat yang harus kita benar-benar notice Pak ya, masalah aman. Aman. Kalau nyaman mungkin kameramen pun merasa nyaman di balik papan gitu, istilahnya seperti itu. Dengan banyaknya bonus demografi seperti hari ini, Ya, keamanan itu poin paling penting setelah isu sosial. betul. Itu bagaimana Pak? Menurut saya memang satu-satunya modal utama itu adalah keamanan. Ketika keamanan itu merasa semua lapisan masyarakat terlindungi hak-haknya, itu akan mempermudah semuanya. Baik itu dari sisi mungkin kegiatan masyarakat mulai belajar mengajar, bekerja, berinvestasi, itu harus kondisi aman dulu. Nah, keamanan ini tugas kita bersama, bukan hanya tugasnya aparat keamanan, tapi tugas kita bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya memang dengan adanya Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara, kita juga harus menyesuaikan itu namanya juga RT RW, rencana tata ruang lingkungan kita harus kita rubah juga. Mungkin yang dulunya di Balikpapan Barat yang daerah Karyango itu daerah mungkin perindustrian, tapi sekarang harus kita rubah karena kita melihat infrastruktur kita juga sudah tidak memadai. Jadi kalau jenengan sampaikan ada kemacetan, penduduk kita semakin bertambah, armada kita kendaraan bermotor, mobil dan segala macam bertambah. DP Tapi murah lagi Pak. ya jalan-jalan kita belum pernah kita carikan solusi, itu juga harus kita rubah. Makanya kita rubah pemukiman daerah mana, pergudangan daerah mana. Nah, hal yang penting juga bagi saya fasilitas kota, kita melihat juga hari ini ke kendala masyarakat masih banyak yang mengeluh tentang kebutuhan pokoknya, baik itu sembako, baik itu bahan air minum, air bersih, itu masih kendala. Kita melihat memang Kota Balikpapan itu kebutuhan pokoknya hampir 98% dipasok dari daerah luar. Impor. Tapi kita sebetulnya juga harus punya inovasi. Masih banyak lahan tidur kita yang bisa kita manfaatkan untuk kita kreatifkan kepada masyarakat. Dan mungkin kebutuhan air bersih kita sebetulnya sisi kewajiban pemerintah juga sudah memenuhi. Ada beberapa waduk yang sudah kita aktifkan gitu. Banyak waduk baru yang diresmikan. Ya, betul. Nah, tapi masalah tadi Pak, masalah kita harus impor barang-barang itu kan satu keamanan pangan yang harus memang harus dikuatin, dan itu bisa berdampak sosial secara besar Pak. Betul. Kalau kita ngomong pangan, ngomong perut tengah ya, kampung Betul, tengah. kampung tengah. Iya. Itu dengan lahan-lahan tidur seperti itu, apa yang bisa kita lakukan dengan step pertama, mungkin perda kah atau bagaimana Pak? Memang kita juga harus mengidentifikasi lahan-lahan tidur yang hari ini kita lihat sebetulnya kita pemerintah kota memfasilitasi antara yang punya lahan dengan masyarakat petani. Kita lihat di Balikpapan Timur itu, masyarakat petani itu hanya mengelola lahannya saja. Haknya masih haknya yang punya lahan. Mungkin yang punya lahan juga ada benefitnya, dibersihkan, dirapikan, hanya menjaga aja. Dan petani di sekitar juga bisa menghasilkan mungkin kebutuhan pokok kita, baik sayur dan segala macam. Harus kita fasilitasi nih. Nah, mungkin kita data, nanti kita menjadi bapak asuhnya lah untuk petani-petani. Kita memfasilitasi itu. Itu yang penting lagi juga. Saya pikir kita dulu juga punya kebutuhan pokok yang tidak kalah penting, mungkin dari sisi ikan. Ikan itu bukan hanya ikan laut, ikan air asin aja, air tawar juga. Nanti kalau Ibu Kota Negara itu proyek hari ini sudah mulai gongnya, berapa ton kebutuhan ikan yang harus disuplai ke sana, itu berapa ribu pekerja. Berarti sebenarnya ini ada peluang untuk Rusda Manuntung sukses Pak ya? Harusnya punya inovatif ke sana. Ya. Dan itu memang harus ada sebuah regulasi untuk mengatur itu, Bapak sebagai di legislatif nih. Ya. Apakah memang harus ada aturan untuk mengatur hal-hal seperti itu untuk kerjasama lahan tidur tadi, ataupun memang bisa berdiri sendiri dengan melalui dinas-dinas pemerintah? Baik, kemarin legislatif DPRD juga sudah membuat satu regulasi perda ketahanan pangan.
Jadi di Perda sana kita menjamin ketersediaan pangan. Jangan sampai terjadi inflasi. Karena ketika kebutuhan pokok atau kesenjangan harga itu melonjak tinggi karena ketersediaannya tidak ada, itu akan menjadikan inflasi. Dan kalau menjadi inflasi itu catatan jelek sekali. Bahaya itu, Pak. Ya, jadi Perda kita mengatur ketahanan pangan itu bagaimana harus tersedia terus. Mungkin salah satu contoh kita bekerja sama dengan daerah penghasil. Mungkin kalau daerah kita tidak ada yang bisa menghasilkan padi, tetangga kita juga ada kok yang bisa menghasilkan padi. Berapa hektar lahan sawah kita kontrak di sana, petaninya orang sana, yang menanam sana kita modalin, nanti pupuknya dari kita, tapi hak jualnya ke kita. Dengan harga pasaran, itu salah satu inovasi. Kita bisa banyak taruh, kok. Ya. taruh barang-barang itu di kecamatan. Betul, nanti kecamatan. juga Perusda kita juga bisa ke sana. Seperti di DKI Jaya itu, yang mengelola itu PD Pasar Jaya. Perusda itu, bagus sekali. Kan? Iya, dia membina petani di daerah mitranya, hasil panennya dia tampung, dia beli dengan harga pasaran. Saya pikir itu akan menjadi solusinya. Berarti targetnya Bapak memang sampai dengan setahun ke depan mungkin di 127 tahun. 126 tahun ya. 126 tahun hari ini. Ya. Ke depan berarti 127 tahun. Ya. Rakyat tuh merasakan ekonominya sendiri. Betul. Itu poinnya, Pak. Ya. Oke. Walaupun masih banyak PR, baik dari sisi mungkin kesejahteraan rakyat di kesehatan. Ingat loh, kita ini masih ada PR. Ada stunting kita, generasi kita. Walaupun di Kaltim peringkat terbawah, tapi itu menjadi PR kita. Generasi muda harus sehat. Hari ini kita ada 2.000 lebih anak-anak stunting di Kota Balikpapan. Sedih rasanya. Belum lagi yang mungkin mencari sekolahan masih susah. Ini isu tahunan. Iya. Kayak belum lagi panen durian, Pak. Betul. Belum lagi tentang pelayanan kesehatan. Sebenarnya inti masalah itu ada di mana dengan hal itu, Pak? Saya pikir regulasi kita harus update, harus kita sesuaikan. Memang kalau masyarakat kita juga harus menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Ketika data, contoh untuk sekolah nih, contoh ketika data di Balikpapan Timur mungkin atau di Balikpapan Barat mungkin. Ya. Kalau di Balikpapan Barat kan SMP-nya ada 3. Sementara lulusan SD di sana ada berapa? Kan kita juga bisa menghitung. SD-nya ada berapa, Pak? Kalau SD-nya mungkin lebih dari 10, tapi saya belum menghitung, tapi pastinya SMP-nya ada 3. Artinya ketika SMP itu ada 3, satu sekolahan itu ada 10 rombel, berarti 30 rombel untuk kelas 1 aja. Kalau satu rombel itu 36 kalikan 30, kan ketahuan itu. Lulusan SD di sana nanti berapa, yang mau masuk dari luar juga berapa. Artinya kan dari kemarin itu sistemnya zonasi. Itu mungkin dari pendidikan. Terus dari kesehatan. Masyarakat kita juga harus kita sampaikan dengan benar. Kita punya program, ada BPJS gratis kelas 3 yang mandiri. Nah kita juga harus buat regulasi. Nggak serta-merta kelas 3 yang mandiri baru masuk kita cover, enggak. Sudah ada usulan untuk hal itu, Pak? Harusnya kita buat regulasi. Artinya mungkin, siapa tahu gitu dimanfaatin orang luar ya. Mungkin orang dari seberang atau sebelah tetangga kita masuk ke Balikpapan hanya KTP-nya saja. Begitu masuk menjadi warga Balikpapan itu memang haknya. Tapi harus berapa lama boleh ikut program kita BPJS Mandiri kelas 3 yang dibayarin pemerintah kota. Itu harus dibuat regulasi. Belum lagi nanti masalah hari ini yang kita selalu ada banjir. Memang penanganannya dari hulu ke hilir harus clear, tidak boleh sepot-sepot, dan itu menjadikan kredit PR kita setiap musim penghujan. Ya, tapi memang kalau kita lihat banjir itu tidak juga secara keseluruhan kesalahan dari manusia, Pak ya. Karena betul. Alam hari ini pun banyak perubahan-perubahan. Betul. Air laut yang nambah. Ya. Minimal lebih sering mengkeruk sedimen. Ya. Minimal itu memang kayaknya seperti itu. Mengenai sekolah juga, saya sih melihat gini, Pak. Sekolah itu swasta kita sebenarnya banyak. Banyak. Bisa nggak itu, Pak, disubsidi dengan dana yang ada? Hari ini kita sudah subsidi. Oke. Untuk kita
ada uang gedung yang kita subsidi dari pemerintah kota. Tapi masyarakat tadi saya sampaikan juga harus kita sampaikan. Memang semua mintanya negeri gratis. Tapi kan kasihan juga swasta. Kan swasta juga pengen Sama-sama ada kegiatan. warga itu. Betul. Oh, jadi kan masyarakat juga memang harus terbiasa dengan hal-hal berbayar lah Pak ya. Walaupun betul. tidak 100%, jadi bisa saling apa ya, roda ini muternya sama gitu, berimbang gitu Pak ya. Berimbang. Terakhir Pak, sebelum kita tutup segmen ini, Ya, Bapak sebagai Wakil Ketua DPRD, siap. Bapak paling sering mendengar aspirasi masyarakat. Siap. Harapan terbesar dari masyarakat, terutama dari dapil Bapak. Kalau di dapil saya, dapil 3 Balikpapan Barat. Nah, di sana memang pemukiman yang padat penduduk itu seperti di Baru Ilir, Baru Tengah, Baru Ulu, Margomulyo, tapi sama Margasari. Yang masih luas lahan itu di Karyango. Kalau dari sisi sekolahan, hari ini sudah terbangun di SMP 25. Kalau dari sisi kesehatan, ada perhatian kita, puskesmas juga yang harus kita perbaikin. Dalam hal ini puskesmas Margasari. Kalau di Karyango yang jauh udah 24 jam. Walaupun pelayanannya hari ini belum maksimal, karena pernah suatu ketika kan ada yang melahirkan tidak terlayani. Saya pikir kota kita, Balikpapan, dengan datangnya RDMP, kemarin banyak tenaga kerja kita yang mungkin tidak terupgrade oleh namanya skill yang mumpuni, sehingga kita tersingkir atau kita tidak terakomodir. Hal yang perlu kita sama-sama perhatian bahwa kita harus selalu mencerdaskan anak-anak kita untuk kita kasih skill-skill sehingga bisa berkompetisi di dalam mencari pekerjaan. Benar Pak. Kalau dari infrastruktur, walaupun masih banyak kekurangan, tapi kita harus mempertimbangkan kemampuan keuangan kita. Saya pikir Balikpapan Barat memang kota yang pertama di Balikpapan. Nah, tapi hari ini juga kesejahteraannya belum bisa maksimal kita sampaikan, pelan-pelan kita akan benahi. Ya. Dalam masa jabatan Bapak, sudah banyak melakukan hal untuk di Balikpapan Barat Pak? Ya, setiap tahun kita 2 kali mempunyai aspirasi untuk perbaikan lingkungan. Saya pikir dengan kemampuan keuangan kita, kita mencoba seadil-adilnya. Karena di Balikpapan Barat juga lebih dari hampir 200 RT, dan satu aspirasi satu RT, walaupun kita belum bisa mengakomodir semua, tapi kita berupaya untuk lebih baik lagi. Saya juga banyak melihat perubahan memang di Balikpapan Barat, terutama masalah penerangan. Penerangan. Nah, gokil tuh Pak. Dulunya kan agak-agak sedikit gimana gitu. Tapi Ya sekarang memang kita lihat PJU itu haknya warga. Ya, harus kita upayakan sebaik mungkin, Pak. Oke. Itu tadi untuk dapil Bapak. Kalau Bapak kan sering juga jalan selain di Balikpapan Barat Pak ya. Hampir seluruh kota Balikpapan ini Bapak apa ya? Bapak tempuh lah ya. Pasti paling banyak ketemu di warung nih. Ya, warung kopi. Warung kopi. Melihat dari dasar pemikiran masyarakat di bawah itu secara keseluruhan nih Pak, garis besarnya. Apakah harapannya sama dengan warga-warga di Balikpapan Barat? Ya, saya pikir pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini pelayanannya, yang paling penting melayani masyarakat. Karena haknya masyarakat harus terpenuhi, baik sisi pelayanan, masih banyak pelayanan yang birokrasinya sulit, jadi harus kita coba pangkas dan permudah. Terus kewajiban masyarakat tentang membayar pajaknya sudah terpenuhi. Ingat loh ya, pajak kita ini tahun 2023 ini sudah di angka 1 triliun lebih. Artinya banyak potensi pajak dari masyarakat yang sudah diberikan oleh pemerintah kota. Kewajiban masyarakat. Nah, iya kewajibannya, tapi pemerintah kota belum bisa memenuhi kebutuhan dasar pokoknya. Ya, infrastruktur, air bersih. Ya, mungkin kalau BPJS sudah, seragam gratis sudah, tapi masih banyak. Dan unsurnya pembangunan itu baik dari APBD kota, APBD provinsi, APBN, dan satu lagi mungkin dari CSR. CSR boleh ngambil
bagian pembangunan Kota Balikpapan yang sudah ada di dalam Gua PPS yang tidak bisa kita penuhin dengan APBD kita. Baik. Boleh saya sarankan. Jadi secara garis besar banyak harapan dari masyarakat yang Ya. Bapak Budiono jalani, bahwa pelayanan, kesehatan, Ya. dan pendidikan yang mereka selalu perbincangkan itu. Betul. Dan berharap kota ini bisa lebih maju dengan penambahan skill. Ya. Untuk bukan hanya bersaing di RDMP ya Pak ya, Betul. di semua sektor. Melihat tadi potensi pajak 1 triliun, lumayan besar tuh Pak. Besar. Tahun ini yang Tahun besar. ini, Ya. tahun ini. Mudah-mudahan dengan perbincangan Bapak Budi dan mendengar langsung ke masyarakat di bawah itu bisa terwujud hingga tahun-tahun berikutnya. Amin. Terakhir, closing Siap. statement Bapak Ya. untuk ulang tahun kita, dan sebagai kado ulang tahun kita adalah kado tantangan IKN. Ya. Silakan Pak Budiono. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Tentunya saya sebagai wakil rakyat yang tentunya diberi amanah oleh Bapak Ibu, dalam hal ini dari Balikpapan Barat, kita akan memperjuangkan untuk Balikpapan secara keseluruhan yang lebih baik lagi dari sisi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Karena tantangan kita dengan adanya Ibu Kota Negara Nusantara, jangan sampai kita terbebanin atau justru menjadikan kota kita lebih kredit lagi dari segala sisi. Maka kita berbenah dan kita harus segala memberikan regulasi yang lebih baik lagi untuk masyarakat Balikpapan. Baik, terima kasih sahabat Onyx. Demikian perbincangan eksklusif saya dengan Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan. Semoga di tahun ke-126 Balikpapan berdiri, semua cita-cita seluruh pendiri bahkan wali kota sebelumnya menjadi mimpi dan kado terbaik kita di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Saya Krisna Gali dari ruang kantor Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan pamit. Thanks for listening Onyx Radio and be inspired. Ciao. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life.